A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini saya Azam Nasrullah dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 6 akan membawakan eh, pembahasan tafsir tahlili surah Al-Hujurat ayat 1-5 untuk ujian tengah semester. Maka marilah bersama kita mulai dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mendengar secara seksama surah Al-Hujurat ayat 1-5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. Kemudian kita memasuki pada munasabah ayat ini. Munasabah ayat ini dengan surah sebelumnya, yaitu bila surah sebelumnya itu diterangkan tentang memerangi orang-orang kafir, lalu selanjutnya surat ini dijelaskan untuk memerangi kaum Bughat. Surat Al-Hujurat juga termasuk surah Madaniyah dan merupakan surah yang ringkas dan padat yang mengandung hakikat pendidikan dan dasar peradaban utama. Bahkan sebagian mufasir yang menamakan kitab ini sebagai surah akhlak. Surat ini dengan surat akhlak. Karena di dalamnya ada pengajaran adab agung yang Allah ajarkan kepada orang-orang beriman, kepada Rasulnya SAW. Bagaimana berperilaku dengan Rasul SAW dan bagaimana memberikan suatu pendapat atau hukum di sisi Rasulullah SAW. Kurang lebih seperti itu. Kemudian asbabun nuzul. Surat ini turun berkenaan ketika ada utusan Bani Tamim. Yang keduanya menunjuk Al-Aqra bin Al-Habis Al-Hanzali. Yang mana ketika itu ada peristiwa di mana mereka mengangkat suara di hadapan Rasulullah SAW, meninggikan suara. Maka dari itu turunlah ayat ini untuk menjadi peringatan kepada orang-orang yang beriman agar menjaga adabnya ketika berada di hadapan Rasulullah SAW maupun dalam memutuskan perkara dan sebagainya. Kemudian kita memasuki pada uraian tafsir. Pada ayat pertamanya itu dia diawali dengan menyeru, yaitu hai orang-orang beriman, janganlah kalian mendahului. Jadi di sini maksudnya jangan mendahului baik melalui perkataan ataupun perbuatan terhadap mendahului wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulnya SAW, yaitu jangan mendahului perbuatan mereka, jangan mendahului perbuatan, mendahului apa yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan. Ya, jadi bertakwalah kepada Allah karena sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, apa yang kalian perbuat dan apa yang kalian ucapkan. Kemudian kita masuki ayat yang kedua. Kemudian yang pertama tadi berkaitan dengan hukum-hukum, yaitu agar kita tidak mendahului
apa-apa yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan dalam bertindak. Kemudian ayat kedua ini adalah seruan kepada orang-orang beriman agar ketika mereka berbicara di hadapan Rasulullah SAW agar tidak mengangkat suaranya, karena Allah peringatkan di situ agar kalian tidak sia-sia amal kalian karena kurangnya adab kalian kepada Rasulullah SAW. Jadi karena itu takutlah kalian gitu, bisa dibilang, atau takutlah kalian akan hal tersebut gitu, karena kalian akan merugi sedang kalian tidak mengetahui bahwasanya di hadapan Rasul itu harus ta'zim, harus menghormati dan harus mengagungkan gitu, seperti itu. Kemudian sekarang urian tafsir yang ayat ketiga, tafsir Al-Hujurat ayat ketiga. Urian tafsirnya yaitu adalah sungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah itu, mereka itulah orang-orang yang telah diuji coba hatinya. Jadi bisa dikatakan mereka itu telah lulus gitu ya. Bahwa hatinya itu telah lulus dan bersih setelah teruji hatinya. Artinya mereka betul-betul menampakkan ketakwaan mereka dengan tulus dan mereka akan mendapatkan balasan berupa ampunan dan pahala yang besar, yaitu surga. Kemudian uraian tafsir yang ayat keempat dari surah Al-Hujurat adalah ini adalah bentuk peringatan bagi orang-orang yang memanggil Nabi dari ruang, misalnya dari ruang yang berbeda, yang terhalang mungkin seperti yang terkamar, kemudian memanggil dengan teriak seperti itu. Nah, itu adalah peringatan. Allah memperingatkan bahwa orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang bodoh, yang tidak bisa berpikir. Karena sesungguhnya mereka yang sedang mereka ajak bicara adalah orang yang seharusnya diajak bicara dengan penuh hormat, dengan sopan santun. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk uraian tafsir ayat kelimanya adalah dan apabila mereka sabar, yang intinya itu, sekiranya mereka sabar maka itu akan lebih baik bagi mereka, yaitu mereka bersabar daripada mereka mengangkat suara. Mereka lebih bersabar untuk mendekat kepada Rasulullah SAW dan berbicara dengan adabnya, dengan sopan santunnya. Dengan kesabaran itu, maka itu kan jauh lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada orang yang bertobat di antara mereka. Kemudian kontekstualisasinya adalah kita ketahui bahwasanya Al-Quran itu merupakan sumber pokok paling utama dalam ajaran Islam yang harus menjadi pegangan dan pedoman yang utuh untuk menuntun langkah kita selama kita hidup. Oleh sebab itu, dalamnya banyak terdapat ayat-ayat yang berbicara tentang kehidupan kita sehari-hari, mengatur bagaimana tingkah laku kita, bagaimana perilaku kita kepada sesama, kepada orang yang lainnya. Nah, seperti itu. Bahkan pada Rasulullah SAW pun juga. Dan juga ada penekanan untuk sikap sopan santun kepada siapa kita berinteraksi. Bagaimana kita bersikap itu perlu kita perhatikan. Dan apabila kita amati dalam mengenai isi dari kandungan Al-Quran sendiri itu, supaya kita juga takut untuk melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan itu kita dapat terjaga amal perbuatan kita dari kesia-siaan seperti itu. Apalagi jika kita melalui hidup yang jauh dari apa yang diajarkan, menjalankan hidup dengan cara yang jauh dari apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Baiklah, sepertinya sampailah kita di ujung pembahasan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
dan mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semuanya untuk kedepannya fi dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.